Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu. Yang mana di sini kulkasnya adalah kulkas Samsung digital inverter. Dan untuk kerusakan dari kulkas ini adalah di ruang freezernya ini saya rasakan tidak ada terasa dingin. Nah, ini saya coba rasakan dan di sini tidak nampak ada suara fan pada ruang freezernya. Oke, selanjutnya kita coba cek di ruang refrigerator. Untuk ruang refrigerator di sini untuk lampu penerangannya tidak aktif. Ya. Kemudian di sini untuk modelnya yaitu RT25FAR BDSA. Ya, ini memiliki daya sebesar 100 watt dengan arus 1,5 ampere. Oke. Jadi kerusakannya seperti ini ya. Kulkas ini seperti mati total. Namun di sini kondisinya sudah tercolok ya. Oke, kita coba cek lagi di bagian belakang. Nah, di sini untuk mesin kompresornya, di sini saya rasakan tidak ada bekerja kompresornya. Dan saya coba raba di filternya juga tidak ada terasa hangat. Mesin kompresornya seperti tidak teraliri arus ya. Dan mesin kompresornya menggunakan NC 4 AV80AR yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, kita lanjut menuju ke blok modul yang mana biasa di sini terdapat blok modul dan blok inverter. Kita coba buka dulu bagian cupnya ini, apa yang terjadi pada bagian rangkaian modulnya ini. Biasa kita akan bisa dapat petunjuk ya dari rangkaian modul ini dari kode-kode errornya. Oke, setelah nampak dari blok modulnya, kita coba lihat di sini blok modulnya berkedip-kedip ya. Oke, untuk blok inverternya di sini tidak bekerja. Namun blok modulnya di sini berkedip-kedip seperti kode error. Namun sepertinya kedipannya ini tak terhingga, jadi bukan kode error ya. Artinya ini seperti terjadi pengedropan pada bagian supply-nya ini. Oke, jadi sudah dapat kesimpulan kemungkinan di blok modulnya ada masalah. Namun mungkin untuk lebih pastinya kita coba ukur arusnya nih. Apakah memang benar arus yang menuju ke rangkaian ini tidak bekerja ya? Oke. Di sini tidak ada menunjukkan arus. Artinya memang tidak bekerja blok modul dan blok inverternya ini. Dan kerusakan seperti ini kita bisa cabut dulu sumbernya ya. Kita harus pastikan apakah ini kerusakannya di blok modul pengendali atau di blok inverternya ya. Oke, kita coba berikan sumber lagi. Biasa pada saat kita berikan sumber, blok modul ini akan berkedip sesaat ya. Namun di sini tetap seperti tidak mengangkat. Dan blok inverternya juga di sini lampu indikatornya padam, artinya tidak bekerja. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Di sini kita akan coba pastikan apakah di blok inverternya atau blok modulnya. Caranya kita cabut dulu soket yang menuju ke modul blok inverternya ini. Di sini ada soket untuk pengendali kecepatannya ya. Selanjutnya mari kita coba lagi berikan sumber apakah di blok modulnya ini tetap seperti ngedrop. Oke ya, ngedrop ya. Berarti memang ada masalah ya ini di bagian power supply-nya ini.
di bagian blok modulnya. Oke, kita coba cabut dulu dan langsung saja kita bongkar saja ini. Kita lepas semua soketnya ya. Kita akan coba perbaiki. Dan untuk melakukan proses perbaikan pada blok modul ini, di sini kita coba lepas dulu blok modul dan blok inverternya untuk kita yakinkan apakah memang ada masalah. Namun sepertinya memang ada masalah di rangkaian power supply-nya. Nah, ini adalah blok inverternya. Saya coba lepas. Dan di sini sudah saya lepas kedua-duanya dan nanti kita akan coba perbaiki di mana masalahnya ya. Mengapa blok modul pengendalinya ini tidak bekerja? Oke, teman-teman, di sini sudah saya siapkan blok modul pengendalinya ini. Kita akan coba lakukan pengecekan. Yang pertama, kita harus perhatikan dari bentuk fisiknya ini. Apakah memang ada komponen-komponen yang mencurigakan? Ya, apakah ada solderan yang kendor atau bagaimana ya? Di sini kita pelajari dulu jalurnya. Di sini adalah jalur input sumbernya ya. Di soket ini untuk tegangan 220 diberikan pada soket di pin sini. Yang mana nanti kita coba berikan arus ya di soket ini langsung 220 AC. Apakah blok modulnya ini masih berkedip-kedip untuk lampu indikatornya ini? Oke, kita coba lihat ya. Ini saya coba berikan sumber langsung. Lihat. Oke, untuk blok modulnya ini memang ada masalah ya. Nah, ini berkedip-kedip. Tapi kedipnya ini bukan kedip error ini. Ini kedip seperti tidak mampu ya. Tidak mampu. Oke, sepertinya memang ada masalah di rangkaian power supply-nya. Untuk melakukan perbaikan, kita harus ukur dulu tegangan wajib, yaitu di sini ada rangkaian power supply yang mana tegangan di sini wajib 12 volt. Yang ini ada elko bagian sekundernya ini, yaitu tegangannya harus hadir 12 volt. Kita coba ukur dulu ya, apakah memang benar tegangan 12 voltnya hadir. Ini saya coba berikan sumber dan kita akan coba lakukan pengukuran. Oke, arahkan voltmeternya ini di skala volt DC. Oke ya, kita coba lakukan pengukuran. Nah, ini kita arahkan di volt DC. Oke, kita coba cek saja di bagian elko, di bagian sekundernya ini. Di situ harus ada tegangan 12 volt. Oke, coba kita ukur. Ya, tegangannya tidak nyampe ya, hanya 5 volt saja. Oke, tegangannya hanya 5 volt. Di sini memang ada masalah untuk tegangan 12 volt menjadi 5 volt. Ya, jauh betul ya, teman-teman. Jadi sudah jelas ini permasalahannya di power supply-nya ini. Oke, coba kita ukur lagi di lainnya. Ya, di sini tegangannya 4,6 volt. Oke, ya. Di sini 2,6 ya. Jadi tegangan 12 voltnya betul-betul ngedrop. Artinya di rangkaian power supply ini memang ada masalah.
Jadi kita harus coba perbaiki dulu di bagian rangkaian power supply-nya nih. Yang mana untuk tegangan power supply ini wajib, dan tegangan inputnya ya dari sumber ini juga tidak normal, hanya 200 volt. Yang mana di supply tegangan 220, di situ hanya hadir 200 volt. Oke, sepertinya memang ada masalah ini di bagian power supply-nya. Baik, di sini kita cabut dulu sumbernya, kemudian kita lakukan pengetesan ulang. Lihat, untuk lampu indikatornya masih sama seperti awal, ngedrop ya. Jadi kita cabut dulu. Oke. Dan untuk melakukan proses perbaikan modul ini, kita harus cek di bagian power supply. Karena saya curiga di bagian power supply-nya ini memang ada masalah. Namun sebelum kita lebih jauh, ada baiknya kita harus membuang dulu muatan yang ada pada elko di bagian primernya ini. Di sini biasanya ada muatan besar yang harus kita buang. Oke, di sini muatannya harus kita coba buang dulu. Bisa menggunakan solder ya. Kita buang saja muatannya supaya tidak terjadi daya kejut nanti pada saat kita melakukan proses perbaikan. Oke, setelah dirasa yakin tidak ada muatan lagi, kita coba ukur. Ya, tidak ada muatan lagi ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi muatan pada bagian elko ini. Oke, untuk kerusakan seperti ini di bagian elko primer dan sekunder ini, saya mencurigai ada masalah. Entah itu di bagian primer atau sekunder elko-nya ini. Untuk elko di bagian primer, di sini bisa kita lihat elko-nya menggunakan 10 mikro 500 volt. Ada dua ini ya. Di sini saya curiga di kedua elko ini mungkin ada masalah ya, salah satunya, sehingga tegangan menjadi tidak kuat atau stabil. Oke, langsung saja kita akan coba lakukan pergantian kedua elko ini atau salah satunya. Kita akan coba ganti saja langsung, karena kerusakan seperti itu biasa masalahnya di bagian elko-elkonya saja. Oke, ini sudah terlepas dan bisa kita lihat. Bentar. Ya, ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kerusakannya terjadi korosi pada salah satu pin kakinya ini. Di sini menjadi lost contact ya. Jadi tidak ada fungsinya sama sekali untuk elko-nya ini. Jadi sudah ada titik cerah ini. Masalahnya di elko-nya itu, untuk pin kakinya itu ternyata tadi korosi ya, salah satu. Oke, kita coba cek lagi di elko yang kedua ini di bagian primer. Apakah sama kerusakannya? Oke, coba kita lepas dulu. Nah, ini ya. Dan untuk elko yang kedua sama ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di salah satu kakinya ini mengalami korosi yang cukup parah, sehingga elko ini menjadi tidak ada fungsinya kembali. Oke ya, jadi seperti ini ternyata kerusakannya. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini, masalahnya cukup di elko-nya ini. Oke, kita akan coba langsung saja lakukan pergantian di elko-nya ini. Kita ganti saja ya dengan yang baru. Di sini saya coba siapkan nanti
untuk penggantinya. Jadi sudah jelas ini. Ternyata permasalahannya di elko nya ini yang harus kita cek ya, ini ya di kedua elko ini. Oke, saya coba siapkan penggantinya ya. Untuk elko nya ini, di sini saya memiliki elko pengganti dengan ukuran mikronya 10 mikro 500 volt juga ya, sama ya. Jadi di sini saya menggunakan elko 10 mikro 500 volt ya. Apabila voltnya ini 450 masih tidak masalah, yang penting mikronya tetap 10 mikro. Oke, saya coba lakukan pergantian pada elko nya ini. Jadi ternyata untuk modul pada kulkas inverter Samsung ini, apabila mengalami masalah lampu indikator pada modulnya ini berkedip-kedip terus menerus, itu kerusakannya ternyata di bagian elko, di bagian primernya ya teman-teman. Oke, jadi cukup mudah ternyata. Baik, saya akan coba lakukan penyolderan terlebih dahulu untuk elko nya ini. Pastikan saat penyolderan ini jangan sampai terjadi hubungan singkat. Jadi kita harus lakukan secara hati-hati ya. Oke, kedua elko sudah terpasang dan kita akan coba lihat hasilnya ya. Namun kita ukur dulu apakah tegangan 12 volt ini sudah hadir normal ya. Di sini kita coba siap ya, saya berikan sumber. Oke, dan selanjutnya mari kita coba ukur ya, apakah benar tegangan 12 volt nanti hadir. Sini kita coba ukur tegangan 12 volt apakah hadir di bagian sekundernya ini. Oke teman-teman ya, 12 voltnya hadir ya, pertanda untuk rangkaian power supply-nya ini sudah normal, ini stabil ya. Nah ini kita coba ukur ya, pastikan. Nah ini 12,29 ya, mantap ini sudah ya. Oke, untuk tegangan 12 voltnya hadir, yang pasti lampu indikatornya harusnya sudah normal ini. Ya, betul ya. Nah, ini di sini berkedip-kedip menandakan kode error. Nah, ini kedipnya bisa dihitung ini. Kalau tadi kan kedipnya tidak bisa dihitung, namun sekarang sudah bisa kita hitung. Ini menandakan sudah normal. Nah, seperti ini ya. Oke, saya coba cabut dulu dan kita coba tes. Saya berikan sumber, lihat lampu indikatornya ya. Oke, berkedip-kedip ya, menandakan kode error karena soket-soketnya belum kita pasang. Oke, mantap. Jadi sudah tidak ada masalah dan kita akan coba lakukan pemasangan saja pada unitnya ya. Oke, saya coba pasang dulu. Baik teman-teman, di sini saya sudah lakukan perbaikan di bagian blok modul dan selanjutnya kita akan coba pasang modulnya di unit. Dan setelah saya lakukan pemasangan ya, ini blok modul dan blok inverternya sudah terpasang. Pastikan soket-soket semua terpasang ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, ini semua soket sudah terpasang dan di sini kita akan coba ukur apakah ada arus yang menunjuk pada tang ampere ini. Apabila ada penunjukan arus, pertanda kompresor sudah aktif.
Oke, pastikan seluruh soket-soket sudah terpasang dan kita akan coba lakukan pengujian apakah berhasil. Nah, ini saya coba berikan sumber. Kita lihat lampu indikator apakah menyala pada blok inverternya ini. Kita tunggu dalam beberapa detik. Oke, lampu inverternya menyala, mantap. Jadi yang pasti kompresor bekerja. Lihat arusnya 0,36, mantap ya. Jadi di sini arus kompresornya sebesar 0,36 ampere. Nah, ini ya, lihat lampu indikatornya sudah normal. Dan mari kita coba cek mesin kompresornya. Ya, di sini sudah running. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi sepertinya pertanda baik ini untuk rangkaian modulnya ini sudah berfungsi. Dan lebih yakin lagi kita lihat untuk penerangannya juga di sini sudah menyala. Ya, penerangannya sudah aktif. Kita coba rasakan untuk fan pada freshernya ya, mantap juga di sini. Jadi sudah tidak meragukan lagi. Jadi ternyata kerusakannya memang di bagian blok modulnya ini. Nah, ini yang normal seperti ini. Untuk rangkaian inverternya menyala, menandakan kompresor running. Baik, kita akan coba rapikan saja. Dan di sini setelah saya rapikan, kita akan coba lakukan pengetesan. Di sini di bagian fresher saya coba tes menggunakan air mineral. Dan di bagian ruang refrigerator juga saya letakkan air mineral. Kita akan coba tes dalam beberapa hari. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan. Bagaimana hasilnya? Kita lihat dulu di ruang refrigerator. Nah, di sini saya coba rasakan di raknya ini. Wah, mantap ya. Dinginnya sudah nyos. Dan ini air mineral yang kita tes, dinginnya sudah terasa. Dan di sini ruang refrigeratornya tidak ada masalah, sudah normal ini. Kemudian kita lihat di bagian freshernya, wah, kepulan hawa dinginnya sudah berhamburan keluar. Dan di sini untuk proses pembekuannya betul-betul sudah sempurna ini ya. Jadi ruang freshernya juga sudah normal. Tidak ada masalah ternyata. Oke, ini kepulan hawa dinginnya pada berhamburan. Di sini mantap ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.